Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita berjumpa lagi dengan channel UI Watch Plus yang kali ini menampilkan tokoh yang sangat terkenal sebenarnya. Tapi beliau ini low profile, Bang Hengki Luntungan. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Ya. Jadi kita akan diskusi, akan ngobrol sedikit terkait dengan situasi akhir-akhir ini di mana banyak yang menganalisa bahwa kekuatan Jokowi yang cawe-cawe selama ini sudah mulai merosot kekuatannya. Contohnya apa? Contohnya adanya amnesti abolisi, adanya ditangkapnya Sylvester yang sangat vokal itu. Nah, khusus untuk yang Sylvester ini Bang, saya ingin tahu itu siapa sih dia Bang? Saya Bang. Sylvester Matutina. Ya. Saya hampir 40 tahun di dunia politik praktis. Nah, baik organisasi maupun partai politik. Masya Allah. Saya baru dengar nama ini. No. Dan kalau ngomong itu seolah-olah udah paling hebat. Ya. Kenapa ya? Kalau dia pun bertanya ke saya, apa yang saya buat di Republik ini? Nanti saya nanya balik ke dia. Saya berbuat di Republik ini dengan menciptakan pembangunan politik sebagai pengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Partai Demokrat, saya salah satu pendiri. Oh, luar biasa nih. Nggak banyak orang tahu nih. Ya. Apa sih yang kita lakukan? Mengantarkan putra terbaik yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Sudah nggak ada yang lebih baik dari dia kan? Ya. Menjadi presiden 2 periode. Nah, saya suka kalau saya debat dengan yang namanya Sylvester atau orang-orang yang hanya bicara tentang organisatoris tapi pragmatis, ya. Dan oportunis. Ya, ini kan aneh gitu ya. Ini oportunis ya. Nanti kayak Budi Ari ya. Dari Jokowi ya. Hadir di Partai Gajah. Tiba-tiba ya mau masuk partai mana? Terserah petunjuk Bapak Prabowo. Nah, ini apa gitu. Jadi manusia yang tidak memiliki prinsip yang kuat di dalam pengembangan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia baik di bidang organisasi maupun di bidang politik praktis. Jadi kalau saya boleh interupsi sedikit, jadi orang-orang seperti itu berarti orang yang tidak akan menghidupkan organisasi tapi mau hidup dari organisasi Bang ya? Iya iyalah. Iya. Jadi wane piro kan ya, gue bikin organisasi gue dapat duit. Ya. Duit itu untuk apa? Untuk diri sendiri. Ya. Nah, ini ngapain kita bicara mengisi pembangunan politik sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada setiap kali saya lihat di diskusi Aiman maupun siapa yang Kompas, yang ada 3 yang suka bikin kacau. Si Andi, si siapa namanya? Sylvester, Arianto. Arianto tadi, terus ada satu lagi yang pengacara. Adanya hanya mengacaukan ya, tidak mengantarkan kita dalam satu format pemikiran politik praktis yang edukatif. Luar biasa, luar biasa ini. Nah, ini persoalan. Ini persoalan. Sehingga, kita nggak bilang siapa-siapa Bang, kita mau bicara fakta ya. Iya. Ya. Kalaupun ada isu, kata Pak Jokowi, semuanya sudah tahu kok. Siapa orang besar itu? Nah lo. Lah, kita politisi punya insting berpikir. Orang besar itu paling tidak kalau bukan Megawati, SBY. Tapi kalau dia bicara Partai Biru, berarti ya SBY. Nggak usah lah, oh saya nggak sebut nama, saya nggak. Bullshit lah. Dia boleh bicara dengan ormas di pinggiran jalan, tapi dengan kami politisi dan organisatoris, ya saya bukan anak kecil untuk ngomong begitu ya. Sehingga saya membuat surat terbuka. Jangan membangunkan macan tidur dan Raja Wali di sarangnya. Wow. Kami boleh beda pendapat, partai politik praktis, Partai Demokrat di dalam. Tapi ketika ada serangan dari luar, kami tetap menyatu. Ya. That's right. I'm a founding fathers. Ini nggak banyak orang saya tahu pendiri nih. Loh ya. Ya, jangan ganggu. Jokowi juga jangan ganggu, jangan pura-pura nggak tahu ya. Padahal sangat tahu lah. Itu persoalan. Jadi saya tidak melihat bahwa Jokowi pribadi, tapi ketika dia menggiring
dalam format organisatoris institusi, nah ini bahaya. Iya. Bahwa dia membangunkan macan yang sedang tidur dan Raja Wali yang sedang diem. Ya. Ini bahaya. Nah, itu barangkali. Yang kedua, kenapa sih orang-orang Jokowi sekarang itu tergeser? Ya. Ini dengan sendirinya, ya. 3-4 bulan lalu saya udah bilang, Pak Prabowo itu bukan orang bodoh. Dia besar di luar negeri. Dia menjadi pemimpin tentara di Republik ini. Ada teori kita menunduk tapi menanduk. Oh, keren nih. Orang-orang intel itu, Pak. Lu mau gampar kiri kanan dia iya. Tapi lu mati besok. Dia akan mainkan itu. Nah ini pembuktian yang nampak. Iya. Contoh. 2 hari sebelum dia adakan memberikan amnesti abolisi, dia datang ke Jokowi. Soan ya. Ya iya. 2 hari kemudian bos lewat 114 plus 2 Tom Lembong dan Hasto. Kaget ya pasti ya. Apa itu bukan merupakan satu pukulan? Dibalik tanya ke Jokowi, ya itu hak prerogatif. Bilang aja kalau udah nggak kuat, clear. Ya iyalah kalau udah nggak kuat mau ngomong apa? Itu hak prerogatif. Ya berarti lu kan udah nggak ada kekuatan, udah nggak dipakai sama Prabowo, lu siapa? Berarti ini rakyat akan menunggu dengan berdebar-debar ya berikutnya siapa nih Pak? Iya. Hari ini Makarim sama Yakut Ya. dipanggil. Itu siapa? Menteri-menterinya Jokowi. Itu siapa lagi? Budi Ari. Ya. Banyak sekali yang ada di kabinet, kurang lebih ada 20%. Hakul yakin kejadian out semua. Dan dia akan saring, akan menampih. Mana beras, Mana gabah? mana gabah. Ini Prabowo bukan orang bodoh. Iya. Yang ngomong tanpa teks pakai bahasa Inggris. Emang Jokowi bisa? Paling letok-letek. Sekolah di mana? Katanya di UGM sih. Walah, mak bikin malu aja. Ya. Saya punya teman di UGM almarhum yang orang di UGM kenal semua. Namanya Lukman Mokoginta. Wow. Iya, mantan ketua Dewan Mahasiswa UGM. Itu temannya teman saya juga, Mas Kristia Kartika. Oh iya. Itu temannya. Iya. Beliau tokoh KNPI dulu ya. Iya, jadi kalau dibilang kalau dia masih hidup mungkin dia yang berdiri satu-satunya. Ini nggak benar ini orang. Jadi udahlah, nggak usah menggeser. Sama dengan profesor yang sebelumnya mengakui, oh iya Jokowi harus mengaku aja. Tiba-tiba, oh enggak benar, saya punya bukti Jokowi itu di UGM. Pas ditanya, wah saya kan nggak mungkin baca satu persatu. Ya bukan main gebleknya seorang guru besar. Inisialnya saya tahu tuh Bang, K ya. Iya. Oh, seorang guru besar geblek begitu, Pak. Saya punya orang tua juga guru besar. Satu kalimat dia menulis di situ ketika dia kami angkat menjadi ketua Partai Demokrat. Saya tidak mau berbohong dalam politik. Di bawah Profesor Budi Santoso. Woi. Masih hidup, masih kuat. Nah kalimat ini yang membakar semangat kami bahwa saya tidak mau berdusta dalam politik. Jadi jangan hari ini, apalagi guru besar ya. Bapak-bapak ini guru besar ya. Kalau bapak sudah berdusta, maka anak buah bapak mahasiswa tidak akan mampu menjadi sarjana. Ya, benar. Karena tresivitas akademika itu, bos. Betul. Iya. Pendidikan pengabdian. Ya. Ya. Iya. Nah, ini penelitian. Lo mau teliti apa? Ya. Orang memiliki ijazah jika dia membuat apa yang disebut skripsi. Ya. Zaman dulu harus KKN dulu. Ya. Iya. Kalau enggak ya udahlah, seperti kata teman saya mantan polisi. Untung dia enggak ngaku dari dari Akpol.
Kalau dia ngaku dari Akpol kan rame dunia ya. Tuh, ya. Luar biasa Jadi, ini. saya berharap kalau dulu saya pernah ke UGM, itu lambang besar-besar Bung Karno di situ. Sebagai kampus nasionalis sejati. Kalau saya ke UI, dulu belum UI di Depok, masih UI di Salemba. Jadi kita semua teman-teman ini ya, kampus perjuangan, selamat datang. Terus apa yang kita berjuang sementara Bahlil dalam 1,5 tahun jadi doktor? Ya. Nah, ini loh, iya. Di masa Jokowi kuliah di UGM, udah paling hebat orang pintar di saat itu dengan sistem lama 5,5 tahun atau 6 tahun tamat. Nggak ada orang tamat 4 tahun. Nah, emangnya SKS? Kalau zaman SKS setelah Daud Yusuf dulu ya. Ya, bisa. Memungkinkan. Itu bisa ya. Kalau zaman dulu kan lo KKN minimal 3 bulan. Iya kan? Bikin skripsi minimal itu dia 3 bulan. Selesai program 5 tahun. Paling jago lo 4,5 tahun. Ya saya nggak hebat sih, tapi saya sempat situ sih. Oke Bang, luar biasa ini. Jadi iya, itu yang perlu kita garis bawahi. Ya, jadi Mas Heru tentunya sebagai intelektual ya. Ya Mas Heru kan bikin skripsi baru jadi sarjana. bikin jelas saya. Kalau nggak ada skripsi kapan sarjananya? Walaupun cuma 110 halaman. Lalu di skripsi itu dulu, zaman dulu ada pembimbing teknis, ada pembimbing materi. Ya. Sekarang Penguji, pembimbing ada penguji. akademi sama pembimbing apa sekarang? Akademi sama pembimbing materi. Skripsi. Ya. Skripsi. Dulu seperti itu. Jadi kalau dia sekolah di zaman dulu dia tahu. Iya. Nah, terus transkripnya mana? Nah, harus jelas. Jadi sebenarnya banyak sekali nih yang bisa kita iya, ungkap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bang. Betul. Luar biasa ini. Saya suka itu ya. Jadi kita akan ungkap terus situasi seperti ini. Karena kalau kita biarkan saja, maka ini akan menjadi membenarkan yang biasa. Padahal harus yang benar adalah membiasakan yang benar. Betul. Jadi kami dari UI selalu mengingatkan hal ini. Mari kita terus tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Sesuai dengan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, makasih. Racikan Berita 1.